Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dasi pelindung. Aura agung yang samar-samar mengandung beberapa dingin yang gelap merembes keluar dari dalam puncak gunung 10.000 Scorpion Gate. Pertempuran di langit dan di tanah secara bertahap terhenti. Para ahli dari kedua belah pihak sedang melihat sumber aura dengan heran dan tidak pasti. Selain sejumlah kecil orang, hampir tidak ada orang yang mengetahui asal-usul pemilik aura ini. Wajah beberapa ahli di kelas Du Huang menjadi sangat jelek ketika mereka merasakan aura ini. Ini karena mereka menemukan bahwa tingkat keagungan aura ini jauh melampaui mereka. Bahkan bisa dibandingkan dengan Little Fairy Doctor dan Shi Buyan. Munculnya ahli kelas atas pada saat seperti itu sudah cukup untuk membalikkan kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran besar ini. Dua sosok manusia melintasi langit yang jauh tiba-tiba berhenti. Pertempuran antara Dokter Peri Kecil dan Shi Buyan juga berhenti sementara. Setelah pertarungan intens sebelumnya, aura mereka berdua sedikit tidak stabil. Douki yang menakutkan berlama-lama di seluruh tubuh mereka, mengguncang udara sampai bergetar. Mata Dokter Peri Kecil menyapu ke arah sumber aura keagungan. Matanya menyusut sementara dia diam-diam bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah orang itu akhirnya akan mengungkapkan dirinya. Hei, wanita racun langit, kau pasti tidak menyangka kalau gerbang 10.000 kalajengking kita sebenarnya masih memiliki elit Dozong lainnya. Hari ini, aku yang dulu akan melihat apakah kamu bisa melawan dua orang sendirian. Tongkat Shi Bei yang menghantam udara kosong saat dia tertawa dengan suara gelap dan dingin. Little Fairy Doctor menatapnya dengan samar. Setelah itu, matanya beralih ke posisi di mana Xiao Yan berada. Secara kebetulan, yang terakhir juga melihat ke atas. Mata mereka berbaur satu sama lain, dan Xiao Yan mengangguk sekali padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terganggu karena ini. Selama penglihatan Xiao Yan bersilangan dengan pandangan Dokter Peri Kecil, asap tebal berwarna hitam tiba-tiba melonjak keluar dari dalam gerbang 10.000 kalajengking. Itu dengan cepat terbang ke medan pertempuran ini seperti iblis yang mengendarai awan. Dalam beberapa kilatan, benda itu berhenti di langit. Kabut hitam perlahan ditarik sebelum akhirnya menjelma menjadi sosok hitam dengan wajah yang tidak bisa terlihat dengan jelas. Ceka-ceka, Shi Buyan, tidak terduga bahwa Anda benar-benar tidak dapat menghadapinya. Sosok hitam muncul di langit entah dari mana dan berbicara dengan tawa aneh saat dia menyapu pandangannya ke langit. Keke, pelindung Tai sedang bercanda. Pemimpin sekte dari sekte racun ini bukanlah orang biasa. Bahkan saya yang dulu harus mengakui bahwa memang tidak mudah untuk mencapai tahap ini di usia yang begitu muda. Namun, pertempuran besar hari ini sangat penting bagi gerbang 10.000 kalajengking kami. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan selain mengundang pelindung Tai untuk membantu. Shi Bei yang tertawa. Nada suaranya sangat takut pada sosok hitam misterius ini. Secara alami tidak masalah jika kamu ingin pelindung ini turun tangan. Namun, Anda harus menyadari hadiahnya setelah ini kan? Kabut hitam yang menutupi sosok hitam naik sesekali saat suaranya yang agak rendah dan dingin bergema di langit. Ekspresi Shi Bei yang sedikit berubah setelah mendengar ini. Namun, dia segera mengertakkan gigi dan tertawa. Pelindung Tai, Anda dapat yakin bahwa saya akan memberikan semua yang Anda butuhkan ketika saatnya tiba. Iya. Pelindung Tai mengakui dengan samar. Setelah itu, matanya perlahan menyapu medan pertempuran yang kacau itu. Dia mengeluarkan senyum gelap dan dingin sebelum tubuhnya bergerak. Rantai hitam pekat keluar dari tubuhnya seperti ular berbisa di tengah suara dentang. Mereka tetap berdekatan dan membungkus tubuhnya. Tidak terduga bahwa itu sebenarnya kamu. Mata Dokter Peri Kecil sedingin es.
dia melihat sosok hitam ini saat dia perlahan berbicara. Saya telah memberi Anda kesempatan. Sayangnya, Anda tidak mau memegangnya. Awalnya, kami memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk berkolaborasi bersama, tetapi Anda bersikeras untuk menghentikan kolaborasi ini. Dalam hal ini, saya hanya bisa mencari partner lain untuk diajak bekerja sama. Pelindung Tai melirik Little Fairy Doctor dan menjawab dengan suara samar. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu? Pelindung Tai juga tertawa dingin. Suaranya gelap dan dingin saat dia segera berkata pada Shi Beiyan, kamu harus menunda dia dulu. Aku akan datang dan menangkapnya setelah aku menangkap semua jiwa para ahli ini dari Poison Sect. Tangan pelindung Tai tiba-tiba bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dua rantai berwarna hitam yang melekat di tubuhnya tiba-tiba terlempar. Mereka langsung menembus langit. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga menyebabkan mata seseorang terpesona. Ci! Ci! Ketika kedua rantai ditembakkan, banyak ahli dari sekte racun buru-buru menghindarinya. Namun, rantai berwarna hitam itu tampaknya memiliki kecerdasan yang anehnya berputar beberapa kali di langit. Setelah itu, mereka dengan kasar menembus dada dua ahli Do Wang. Rantai berwarna hitam perlahan bergetar, dan dua mayat dengan mata melebar dan wajah ketakutan tiba-tiba terangkat tinggi. Kabut hitam berlama-lama di atas rantai dan menyedot dua tubuh spiritual ilusi dari tubuh fisik kedua Do Wang dengan cara yang kuat. Akhirnya, mereka ditelan rantai. Mayat yang telah kehilangan jiwa mereka secara acak dibuang olehnya. Jiwa seorang ahli biasa memang tidak sebagus seorang alkemis. Jika tidak ada begitu banyak orang dari Menara Pil di wilayah tengah benua, kemungkinan dia akan dapat menyelesaikan misinya dengan sangat cepat. Yang harus dia lakukan hanyalah menuju ke sana dan terlibat dalam pembantaian. Pelindung Tai menyerap jiwa itu ke dalam rantai sebelum menggelengkan kepalanya saat dia dengan menyesal berbicara. Saat pelindung Tai bergumam pada dirinya sendiri, para ahli dari sekte racun itu begitu ketakutan oleh pemandangan menakutkan sebelumnya sehingga mereka buru-buru mundur. Seorang elit Dozong memang bukan seseorang yang bisa mereka bandingkan. Bahkan jika mereka semua berkerumun, sepertinya mereka hanya akan menjadi mayat di rantai satu demi satu. Mata Xiao Yan tampak serius saat dia mempelajari pelindung Tai yang tergantung di langit. Mendengar cara Shi Beiyan memanggil orang ini, sepertinya dia memiliki peringkat yang sama dengan pelindung Wu. Meskipun mereka memiliki peringkat yang sama, Xiao Yan dapat mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk menemukan bahwa kekuatan dasi pelindung ini tampaknya sedikit lebih lemah daripada pelindung Wu. Tentu saja, tidak peduli seberapa lemahnya dia juga seorang elit Duzong. Selain itu, dengan banyak taktik aneh, Hall of Souls akan sangat merepotkan untuk mengalahkannya. Hehe, bocah, apa akhirnya kamu merasa takut? Aku mengatakan bahwa sekte racun akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari tangan gerbang 10.000 kalajengking kita hari ini, terlepas dari apa yang terjadi. Shi Shen mengira Xiao Yan terguncang oleh metode pelindung Tai ketika dia melihat wajah suram yang terakhir. Dia segera tertawa gelap. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat dia melirik pria yang agak sombong ini. Yang dia lakukan hanyalah tertawa dingin sendiri. Kemarahan yang tidak diketahui di Xie Shan menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berani memiliki mulut yang keras bahkan pada saat kritis seperti itu. Dia memberi Xiao Yan senyuman buas sebelum segera mengangkat kepalanya dan berbicara dengan hormat. Tuan Tai, orang ini adalah seseorang dari Poison Sect. Keahliannya cukup hebat dan telah membunuh 2 ahli Do Huang dari gerbang 10.000 kalajengking kami. Tuan, tolong bantu dan tangkap dia. Tuan Yan Xiao, cepat lari. Para ahli dari Poison Sect dengan tergesa-gesa mengingatkan ketika mereka meminta Xie Shan.
orang-orang dari 10.000 gerbang kalajengking benar-benar menjadi semakin tidak berguna. Anda sebenarnya bahkan tidak dapat menghabisi bocah Do Huang bintang 1. Pelindung Tai samar-samar melirik Xiao Yan dari langit dan segera diejek. Wajah Xishan berganti-ganti antara hijau dan putih ketika dia mendengar kata-kata pelindung Tai ini. Namun, karena kekuatan pihak lain, dia tidak berani membalas. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengalihkan amarah ini ke arah Xiao Yan. Matanya dipenuhi dengan keganasan yang sulit untuk digambarkan. Pelindung Tai tidak menambahkan apapun setelah mengeluarkan ejekan. Matanya secara acak menyapu Xiao Yan. Dia menjentikkan jari dan rantai hitam gelap yang bertahan di sekitar tubuhnya segera keluar. Rantai itu berubah menjadi sosok hitam yang melesat di atas langit. Suara dentang rantai itu seperti pedang dewa kematian, mencoba untuk mengambil nyawa. Xiao Yan hanya tertawa dingin ketika rantai berwarna hitam itu tiba-tiba melesat. Cahaya perak membumbung tinggi di seluruh tubuhnya, dan anehnya kembali sesaat kemudian. Banyak bayangan sisa ilusi muncul berulang kali saat dia melakukannya. Ci! Rantai itu bergegas turun tetapi tidak menyerang Xiao Yan. Itu hanya menghasilkan bayangan. Hah! Pelindung Tai mengeluarkan napas terkejut saat serangan rantai itu dihindari oleh Xiao Yan dengan cara yang begitu mudah. Dia segera tertawa saat dia menjentikkan jarinya. Rantai, yang telah meleset, segera terangkat seperti ular berbisa dan mengejar Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Seluruh tubuh Xiao Yan dibungkus oleh cahaya perak saat ditarik kembali dengan tergesa-gesa. Penguasa berat di tangannya dikembalikan ke cincin penyimpanannya. Kakinya memanfaatkan gerakan kaki aneh yang dengan sempit menghindari setiap serangan rantai. Banyak ahli dari kedua belah pihak di langit mengungkapkan wajah tercengang ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mampu bertahan untuk waktu yang lama di tangan seorang elit Douzong. Wajah Xishan menjadi semakin suram setelah melebarkan mulutnya. Wajah pelindung Tai berangsur-angsur menjadi jelek saat pengejaran terus berlanjut. Dia tidak berharap Xiao Yan menjadi sangat licin. Di bawah serangannya ini, bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Do Huang akan tampak sangat sengsara. Namun, orang ini sebenarnya bisa mengelak dengan cara yang lincah. Ceka-ceka, teman baik. Saya memang meremehkan Anda. Tidak heran kau adalah seseorang yang membunuh 2 Dou Hong. Pelindung Tai akhirnya tertawa dingin dalam kemarahannya yang ekstrim. Segel tangannya bergerak dan kabut hitam yang tersisa di sekujur tubuhnya segera mengeluarkan gelombang suara dentingan. Segera, 7 hingga 8 rantai tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Akhirnya, mereka terjalin dan berlama-lama di langit sebelum mengejar Xiao Yan yang mengelak dari segala arah. Namun, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri selanjutnya. Di bawah teriakan dingin pelindung Tai yang berisi niat membunuh, rantai berwarna hitam itu mengadopsi formasi jaring naga yang menutup semua jalan mundur Xiao Yan. Dengan cara ini, Xiao Yan hanya memiliki pilihan untuk melawan serangan itu secara langsung. Namun, secara alami tidak perlu menggambarkan nasib seorang Do Huang yang melawan serangan langsung elit Douzong. Xiao Yan juga menghentikan perjuangannya yang tidak berguna. Dia sadar bahwa dia tidak bisa menghindari serangan itu. Dia mengerutkan alisnya sedikit saat dia melihat rantai berwarna hitam yang dengan cepat diperbesar di matanya. Para ahli dari Poison Sect segera menghela nafas di dalam hati mereka saat melihat Xiao Yan menghadapi kebuntuan ini. Namun, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Saat elit Douzong itu mengungkapkan dirinya, moral mereka sudah menurun. Ini karena mereka tahu bahwa meskipun Little Fairy Doctor adalah Douzong, masih sulit baginya untuk melawan 2 orang sendirian. Begitu dia dikalahkan, nasib sekte racun secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Ekspresi buas melintas di wajah Xishan ketika dia melihat situasi di mana Xiao Yan berada.
Dia pada dasarnya bisa membayangkan penampakan Xiao Yan yang mati menyedihkan. Rantai berwarna hitam itu tiba-tiba tiba di depan tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya berisi berbagai pemikiran. Rantai berwarna hitam tiba-tiba tiba. Namun, saat hendak menyerang Xiao Yan, ruang tempat tubuhnya berada tiba-tiba menjadi terdistorsi. Jalur rantai yang semula sempurna menyimpang mengikuti ruang yang terdistorsi. Ini akhirnya melewati tubuh Xiao Yan dan menembak pergi. Adegan tiba-tiba segera menyebabkan seluruh tempat menjadi gempar. Pelindung Tai tercengang sesaat sebelum teriakan kerasnya terdengar, "Bolehkah aku tahu dozong mana yang disembunyikan di sini? Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain, jika tidak. Kalau tidak, apa? Apa yang bisa kau lakukan?" Sosok manusia perlahan muncul di depan Xiao Yan saat suara sedingin es terdengar. "Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.